Ini Bu Arvita, saya izin buat kita hari ini, terus kira-kira ini mata kuliah apa sih gitu. Kita mata kuliah apa ini, Rek? Mata kuliah apa sekarang? Developer operasional. Developer operasional. Oke, ada yang kira-kira tahu? Oke, Zoom-nya Bu Arvita kayaknya barusan putus nih. Oke, ada yang kira-kira tahu nggak? Kira-kira mata kuliah itu belajar apa kita, Rek? Nggak tahu, Bu. Pokoknya masuk dulu nanti tahu belajarnya apa. Gitu ya. Oke, kita kasih intermezzo dulu. Izin share screen ya. Oke, di sini Bu Arvita, tadi juga ada Pak Eri. Di sini dosen pengampunya ada 4 orang, yaitu Bu Arvita, Pak Eri, Pak Hafid Firman. Kebetulan beliaunya dulu alumni, mungkin kakak tingkat kalian juga pastinya dulu. Beliau angkatan berapa ya, saya lupa. Hafid Firman, kemudian beliaunya studi S2, terus kemudian balik lagi ke sini. Terus sama Pak Ibu Dodi. Jadi di sini timnya ada 4 orang, untuk koordinatornya ada Pak Eri. Nah, di sini Lubu kok masing-masing untuk mata kuliah ini per materinya kok ada 2 orang. Nah, kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan seperti tadi, kalian kan praktikumnya barengan ya. Tadi ada golongan D sama golongan A gitu kan. Nah, untuk menghindari Bu Arvita membelah diri, ibaratnya seperti itu kan nggak mungkin Bu Arvita dalam artian harus mengajar di 2 tempat untuk jam yang sama, sehingga di sini pengampunya ada 2 orang dalam satu materi. Jadi di sini ada Pak Heri, Bu Arvita, nanti juga ganti, bisa jadi nanti Bu Arvita dengan Pak Hafid dan juga Pak Dodi dan seperti itu. Jadi di sini akan ganti-gantian nanti untuk pengampunya. Untuk materinya, di sini kalian akan belajar mengenai setting server, development, install Docker, dan sebagainya. Ini apa? Ini bahasa apa ini ya? Udah pusing. Ini judulnya aja gak ngerti. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau dari struktur seperti ini belajar? Setup server, Bu. Setup server, betul. Jadi di sini kita belajar mengkonfigurasi server. Iya, kalau yang pertama jelas minggu pertama setup server. Itu kemudian kita belajar lagi website Kabu, kok ada Laravel, kemudian kok ada MySQL optimizing dan sebagainya. Kurang lebihnya kita akan belajar mengenai konfigurasi di server. Jadi kalau dulu saat di semester 4 kalian akan belajar bagaimana membuat suatu website atau mobile yang kemudian nanti akan diupload gitu kan ya. Diuploadnya melalui hosting. Betul. Di semester 4 seperti itu. Hosting kan ya. Sudah dapat FTP-nya, kemudian tinggal diuploadkan. Nah, di sini sedikit berbeda, kita akan belajarnya bagaimana membuat suatu servernya itu. Jadi bukan lagi hosting. Lalu bedanya apa? Nah, itu nanti akan buat kita jelaskan lebih detail lagi. Bedanya di semester 4 dengan yang sekarang itu bagaimana. Nah, tapi di sini detailnya dari struktur materi yang ada di sini, ini akan menjelaskan tentang bagaimana kalian akan membuat suatu server, konfigurasinya, kemudian terkait juga keamanan dari suatu server itu atau aplikasi yang berjalan di server itu. Jadi kalau dulu kita cuma tinggal di-upload websitenya, kemudian dijalankan, yang penting bisa loginnya berhasil, sudah alhamdulillah gitu ya. Bu, punya saya sudah bisa loginnya, apalagi masuk dashboard. Nah, so easy Bu gitu. Tapi apakah itu aman? Nah, kan kalian nggak pernah melakukan pengujian terhadap keamanan dari aplikasi kalian. Nah, di sini kalian akan belajar tentang keamanannya itu juga. Apakah
aplikasi yang kalian bangun, develop aplikasi yang kalian bangun itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian juga di sini kalian akan belajar mengenai install Laravel, tetapi sedikit cara yang berbeda. Kalau kemarin mendevelopnya Laravel melalui localhost, di sini kalian melalui Docker, seperti itu. Insya Allah di minggu depan Dockernya kita akan belajarnya seperti itu. Nah, tapi masa ya minggu pertama udah langsung Docker aja Bu? Kok yuk bantereran ya. Terus gak ngerti ke server opo gitu kan ya. Enggak, kok tenang kok. Kita akan perlahan-lahan belajarnya. Jadi mulai dari konfigurasi menggunakan server itu dulu. Nah, di sini Borvita juga menyampaikan minggu depan kan ada informasi bahwasannya luring ya. Sudah dengar surat edarannya? Oke, jadi minggu depan itu sudah mulai luring, tetapi luring terbatas dalam artian nanti jadwalnya tetap sesuai dengan kalian. Dalam artian misalkan hari ini masuk jam 1, seperti itu kan. Workshop ada 4 jam, betul? Nah, di sini karena dibagi 2 termin, artinya satu golongan dibagi 50%, jadi nanti ada A1 dan A2. Dalam artian separuh-separuh. Jadi jam 1 sampai jam 3 itu untuk A1, jam 3 dan jam 3 sampai jam 5 itu untuk A2. Sehingga yang tadinya workshop dilakukan 4 jam full, di sini hanya dilakukan 2 jam dengan gantian. Prosesnya seperti itu. Itu konsep untuk luring di minggu depan. Sehingga nanti juga perlu partner ya, jadi sehingga nanti misalkan buat kita ngajar di golongan A, nanti Pak Erinya tetap di golongan B, tetapi waktunya nanti yang berbeda, tetap rolling. Oke, itu untuk terkait materi. Kemudian untuk di minggu depan kalian belajar apa, Bu? Lalu untuk output dari aplikasi atau mungkin output dari workshopnya apa gitu ya. Jadi di sini untuk mata kuliah workshop DevOps, nyebutnya workshop DevOps ya, developer operasional di sini. Dia goals-nya adalah berkolaborasi atau berintegrasi dengan workshop proyek sistem informasi, kalau nggak salah judul mata kuliahnya ya, betul. Nah, itu sama tata kelola sistem informasi. Jadi nanti yang akan membuat aplikasinya di 2 workshop kemudian nanti di sini yang akan mendevelop atau membangun servernya atau wadahnya yang untuk menjalankan aplikasi kalian. Jadi tetap berkolaborasi sehingga nanti saat penilaian juga ditanyakan dari segi mata kuliah yang mungkin proyek sistem informasinya dan juga di tata kelolanya. Jadi saling sinkron. Itu untuk terkait penjelasan mata kuliah singkatnya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh berkolaborasi. Jadi yang kolaborasi di sini, goals adalah membangun, kan kalau di informasi, apakah sudah ada tatap muka sebelumnya? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Saya kurang tahu detailnya, yang jelas adalah membangun suatu aplikasi yang mana nanti akan dijalankan di servernya yang sudah kalian bangun melalui workshop ini. Jadi kalau di workshop developer operasional, di sini kalian membuat suatu server. Nah, nanti aplikasinya dari mana yang dijalankan di dalamnya DevOps, nah itu bisa dari proyek informasi atau tata kelola, seperti itu. Kemarin saat di workshop web sama mobile, itu kan kalian membangun aplikasinya. Sedangkan untuk wadahnya, kalian hanya tinggal hosting atau diupload ke tempat hostingnya, seperti itu kan. Tanpa tahu setting-settingan di luar dari servernya. Nah, di sini servernya sendiri, kira apa saja yang disiapkan untuk membangun sebagai wadah dan aplikasi di workshop proyek dan juga itu Mas Ali. Ada gambaran sampai ini? Siap, Bu, ada. Oke. Nanti lebih detailnya mungkin proyeknya di 2 mata kuliah itu ya.
Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi sebelum baru kita lanjut. Sudah mulai pusing dengan judul-judul mata kuliahnya? Pusing, Bu. Permisi, Bu. Apa? Ini, Bu, yang dipakai harus Laravel sama MySQL. Kebetulan di sini Docker lebih mudahnya untuk sinkronisasinya pakai kontainer dari Laravel seperti itu. Jadi memang apa ya, di Docker itu kan banyak kontainer-kontainer yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu salah satunya mungkin kenapa pakai Laravel. Kalian sudah pernah ada mata kuliah itu. Jadi biar nggak terlalu mempelajari hal baru lagi gitu. Maksudnya kan ini kan hanya suatu perangkat gitu. Nanti takutnya kalau diberikan suatu misalkan tareak, entah apa, kan kalian belajar lagi gitu. Yang ada nanti jadinya belajar website bukan belajar servernya gitu maksud saya. Ya kan? Masuk kan pemahaman itu? Atau mau belajar React kalian? Udah mulai pusing kayaknya. Kayaknya Laravel kemarin aja pusing ya. Pusing, Bu. Oke, itu terkait gambaran dari materi-materi yang akan disampaikan di DevOps ini. Oke, kemudian buat kita lanjut deh. Oke, coba ini stop share. Ini posisi kalian sudah di Jember atau masih ada yang di luar kota, Rek? Saya masih di luar Bu. kota. Alif di luar kota? Bondowoso tapi. Luar sekali, Liv. Saya pikir di mana kamu, Liv? Berarti PP atau Koko? Kayaknya minggu depan saya tidak masuk. Soalnya di Bondowoso itu banyak corona sih. Gitu. Izin nggak masuk nih. Ya. Nggak ikut praktikum berarti. Mungkin. Kalau Lihat info kondisi. dari Bu Maya, bagi yang tidak ikut luring menyertakan surat apa gitu, nanti coba ditanyakan lagi. Bagi yang sakit yang jelasnya harus surat dokter seperti itu. Mulai was-was ya, Rek. Kayaknya Om Riko naik lagi nih ya, Rek. Oke, di sini Bu Arvita akan kasih gambaran apa sih perbedaan yang kalian sudah pernah pakai, yaitu hosting. Ya kan, kalian pernah pakainya hosting. Ada yang beli pernah hosting nggak? Di luar yang gratis loh ya. Selain juga yang disediakan sama Pak Hafid kemarin. Ada yang sudah pernah? Untuk proyeknya itu ada? Belum, Bu. Kak gelemnya gratisan ya? Belum selesai. Bakar OVO, bakar GoPay cepet, Rek. Oke, jadi di sini kemarin yang kalian pelajari adalah bagaimana cara mengenai hosting, yaitu mengupload file directory yang ada di htdocs-nya kalian, ibaratnya di lokal, kemudian ditaruh ke hosting atau ke server. Nah, tetapi di sini sedikit ada perbedaannya. Oke, coba kita lihat deh. Kalau hosting ini bukannya Bu Arvita promo, nggak dibayar juga sama Niaga Hoster. Bu Arvita malah jarang beli di Niaga Hoster. Ini Bu Arvita cuma nunjukin. Nah, apa sih perbedaan dari hosting dan juga si VPS? Oke, kalau bisa dilihat dari sini, lebih banyak itu diberitahukan bahwasanya di sini, oh dia pengunjungnya bisa sampai 135.000 orang sekali pengunjung. Begitu SSD, menggunakan SSD, bandwidth. Nah, ini ibaratnya adalah fasilitas. Oke, segala fitur-fitur yang sudah disediakan paket komplit atau paket hemat ibaratnya, yang sudah disediakan oleh Niaga Hoster bagi yang ingin membeli konsep dari VPS. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi menggunakan email, unlimited database, kemudian bisa add-on untuk domainnya, kemudian juga bisa kasih domain gratis, jadi nggak perlu beli domain. Nah, ini paket-paketnya yang dari hosting. Nah, sekarang kita coba lihat paketnya dari VPS. Nah, sedikit berbeda ketika kita ngomongin VPS. Apa bedanya? Nah, ini
paketnya yang tadi ditampilkan di sini benar-benar ngomongin CPU, kemudian RAM, kemudian hard disknya berapa sih? Nah, konsepnya adalah paketan yang bukan di luar fasilitas, tetapi perangkat, gitu gambarannya. Jadi kalau Bu Arista gambarkan ya secara sederhana, perbedaan antara hosting yang kalian sudah pernah coba atau kalian sudah dapat experience-nya di semester 4 atau semester 5 kemarin masih tetap menggunakan. Yang berbeda adalah ketika hosting itu Bu Arvita ibaratkan seperti kos-kosan. Banyak kan yang ngekos di sini atau punya kos-kosan mungkin? Ada kan mungkin? Kalau saya anak rumahan semua, nggak mungkin semuanya rumahan. Pasti ada yang ngekos kan? Siapa coba nih yang ngekos di sini? Nggak ada yang ngekos, Mas? Saya, Bu. Siapa tadi yang ngomong? Mas Firman? Ngekos, Mas? Iya, Bu. Oke, Mas Firman ngekos dapat apa aja di kosannya? Waktu pertama kali pindah, dapat fasilitas apa aja? Dapat kasur, meja, lemari. Lemari. Udah itu, Bu. Oh, ada furniturnya, nggak ada AC, nggak ada kamar mandi dalam. Enggak, Bu, di luar, Bu. Oh, kamar mandi di dalam, tidur di luar ya? Jadi itu adalah fasilitas-fasilitas yang Mas Firman dapatkan. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya ada fitur atau fasilitas sudah kos-kosan itu sediakan tanpa ibaratnya kasur. Jadi nggak usah bawa kasur dari rumah. Kamu nggak usah bawa lemari dari rumah. Nah, itu fasilitas-fasilitas itu kurang lebihnya adalah sama halnya dengan ini, hosting. Artinya kalian sudah disediakan paket-paketan yang mana fasilitas itu kalian mau nggak mau sudah harus dapatkan. Misalkan kalau mau upgrade bisa, misalkan kan ada kos-kosan yang tadinya nggak ada AC kemudian mau ditambah AC. Nah pasti harga paketannya berbeda dengan yang nggak pakai AC, ya kan? Pasti harganya kalau pakai AC lebih jelas lebih mahal. Nah kalau kita ngomongin kos-kosan dan juga atau hosting itu adalah terkait fasilitas yang sudah disediakan, yang sudah defaultnya sudah disediakan, dipetakan kurang lebihnya ya kamu mau nggak mau ya harus dapat kasur, dapat kemudian dapat apa lemari misalkan seperti itu. Nah berbeda dengan kita mengetahui tentang VPS. Kalau boleh kita gambarkan VPS itu di sini konsepnya adalah seperti kontrakan. Oke, ada yang ngontrak sekarang di sini boleh kita tanya. Nggak ada yang kontrak atau punya kontrakan mungkin? Juragan kontrakan gitu mungkin? Nggak ada, Re? Atau temennya, wis? Ada yang pernah dengar nggak temennya yang punya kontrakan? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Ya apa Mas Noval? Kontrakannya modelnya gimana, Mas Noval? Biasanya ya per tahun, Bu. Nah, dapat apa? Ya, apa, Bu? Apa Kamar dapat mandi. kasur? Apa dapat kasur? Enggak, Bu. Nggak dapat. Dapat lemari? Dapat nggak? Enggak. Nggak dapat ya. Pasti cuma dapat berapa kamar. Kamar mandinya berapa. Gitu kan pasti kan? Iya. Nah, itulah gambaran dari VPS. Artinya, kita disediakan ruang kosong. Terserah kita nanti mau diisi apa. Misalkan kita mau nambahin kasurnya 12 di dalam satu rumah ya nggak apa-apa. Terserah. Kemudian misalkan kita mau berikan lemari masing-masing kamar 5 gitu, itu ya terserah kita. Itu konsep dari VPS. Artinya dia itu diberikan suatu ibaratnya kayak ruangan di mana terserah kita mau kita atur sedemikian rupa. Berbeda dengan kos-kosan tadi, yang mana dia konsepnya itu terbatas. Sehingga apa? Kita mau nambah misalkan mau nambah di dalam kamarnya saya mau kasih jacuzzi misalkan, ya pasti ada harga lagi yang berbeda seperti itu. Nggak bisa jadi juga nggak boleh, kok bisa kamar 3x3 aja mau dikasih jacuzzi 4x4 jelas nggak mungkin misalkan kan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau hosting kita terbatas, jadi sudah disediakan misalkan MySQL-nya sudah ada,
kemudian PHP-nya juga sudah ada. Maka kita saat melakukan hosting perlu instalasi MySQL? Enggak kan ya? Tinggal drag and drop gitu kan? Tinggal masukkan filenya yang kita kan? Nah, konsepnya seperti itu saat hosting. Jadi sudah disediakan. Kita nggak perlu mikirin lagi PHP-nya mau dikasih berapa, tinggal kita atur. Kita mau pakai Laravel 8 ya berarti logikanya dia harus PHP 7.2 ke atas. Nggak bisa kita pakai PHP 5, 6, dan sebagainya. Jadi kita sudah sesuaikan di situ. Tinggal memilih sudah fitur-fitur yang sudah ada. Nah, kalau VPS kita benar-benar mulai dari kosongan atau mulai dari nol. Artinya, kita kalau misalkan butuh untuk membangun suatu website, nah pasti logikanya kita butuh Apache. Kita butuh apa lagi? MySQL. Bukan kalau pakai SAMPP langsung Bu, iya kalau di Windows. Cuman sayangnya kita kalau di server itu rata-rata menggunakan Linux. Kalian sudah pernah belajar Linux sebelumnya? Lupa, Bu. Lupa apa? Sudah apa? Nggak pernah apa ya apa? Pernah, Bu. Semester 1 ya? Belajar apa itu, Rek? Di semester 1 Linuxnya? Install? Setup Ya, server Bu. juga, Bu. Setup Ubuntu, Bu. Ya, Oh, setup Ubuntu. Alhamdulillah, seenggaknya punya experience. Kalau dulu tuh Bu Arvita pas kuliah ya, ingat banget dulu Bu Arvita. Kalau mau dulu mata kuliahnya sistem operasi. Kalau mau dapat nilai A, itu laptopnya harus diinstal Linux. Kalau mau dapat nilai AB, itu harus dual boot. Kalau misalkan mau dapat cuman B, itu cukup nginstal virtual host ya betul. Virtual apa ya? Mesin ya? Ya, itu seperti itu. Jadi karena Bu Arvita ya udahlah yang penting selamat gitu ya. Jadi nanti diinstal pakai Ubuntu, Bu Arvita malah tambah nggak bisa ngapa-ngapain karena Bu Arvita biasanya lebih gampang belajar apa namanya Windows gitu kan. Jadi mau nggak mau Bu Arvita dual boot. Jadi cuman install untuk pengguguran gitu, pengguguran kewajiban gitu. Yang penting sudah dapat nilai bagus gitu kan. Jadi Bu Arvita installnya dual boot. Nah, di sini kalau misalkan kita bermain-main dengan server, ya mau nggak mau kita harus bersahabat yang menyediakan selain Linux ya ada, tetapi biasanya harga yang ditawarkan juga jelas berbeda. Paling murah itu menggunakan Linux karena dia open source seperti itu. Jadi nanti yang sudah gak terbiasa lagi dengan Linux mau nggak mau harus terbiasa dengan Linux. Dengan layar tampilan hitam putih ya CMD, biar kayak programmer beneran gitu, Ren. Biasanya kan gitu, ngapain? Padahal yang dibuka CMD. Kayak dulu Bu Arvita tuh nggak bisa banget sampai sekarang tentang jaringan. Ini Bu Arvita memang minus banget kalau jaringan. Kalau ditanyain jaringan bisa apa? Bisa ngeping sama ngerimping. Sampai sekarang cuma bisanya itu, IP config ping gitu sama ngerimping. Makanya berasa bisa bangga banget kalau sudah layarnya hitam putih gitu ya, kayak keren gitu ya. Padahal ya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu gambarannya. Jadi mau nggak mau memang kalian harus bersahabat dengan yang namanya Ubuntu atau dan sebagainya. Itu gambar singkat terkait apa ya? Perbedaan dari hosting dan juga VPS. Sampai sini paham? Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Bu. Sama apanya? Kosan sama kontrakan. Ini kok cuman per bulan bayarnya, Bu? Mahal lagi, Bu. Iya, betul. Jadi memang kalau memang VPS itu rata-rata memang mahal. Tapi kemarin Bu Arvita nemu kok ada yang dia 50.000 per bulan. Ya logikanya kita kalau kontrak itu kan memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan kos. Karena kalau ngekos itu ibaratnya satu rumah banyak kamar. Kita mau nggak mau harus berdamai atau baik-baik dengan tetangga dan sebagainya. Dalam arti bandwidth dan sebagainya, kemudian SSD-nya itu juga terpantau sama ibu kontrak
ibu kos-kosannya seperti itu. Tapi kalau memang harga dari VPS memang terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan hosting seperti itu. Kalau hosting itu kalau dalam 1 tahun kurang lebih 300 ke atas. Ya 300 sudah dapat domain hosting itu biasanya. Tapi kalau VPS around 500. Tapi ada yang kalau misalkan kalian cuma buat belajar itu ada yang gratis kok. Nggak harus yang berbayar, tapi namanya juga gratis. Kemarin kan sempat kan hosting yang gratis. Pakai apa kemarin yang gratis? Ada kan? Udah yang pernah nyoba? Ada yang pernah nyoba nggak? Pakai Hostinger, Bu. Hostinger.id. Oke, gratis. Free-nya gimana, Mas? Iya, gratis, Bu. Ada batasannya mungkin? Bandwidth-nya, Bu, dibatasi. Nggak ada? Nah, oke. Yang penting bisa upload lah ya, nampil website ya, berarti. Bu, Oke. Ini kok koneksi dalam, ya Noval. kalau pakai Raspi bisa itu, Bu. Pakai apa? Raspi. Raspi. Raspi kan cuma ininya, device-nya. Servernya. Iya, tapi bisa di setup di situ untuk server. Servernya pakai virtual VPS. Kalau Raspi kan cuma dia di Raspi-nya sendiri, kecuali kalau yang dia server. Kalau Raspi betul dia Linux, tapi base-nya kan tetap di lokal Raspi-nya sendiri gitu. Tapi kalau dipanggil baru gitu, sedikit berbeda. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan sampai sini. Di Niaga Hosternya. Apa? Di Niaga Hoster, ini saya coba beli, ada pilihan OS. Ada bedanya? Ada pilihan OS? Iya. Iya memang, betul. Ada bedanya. Di Linux-nya? Iya, betul. Ini ada CentOS, Ubuntu, Debian, cuma ada 3. OpenSUSE. Oke, ini kan ketika beli, dia nih kan ada yang pakai Windows juga ada kok. Tapi pastinya lihat harganya mahal karena kita mau nggak mau beli lisensi. Iya, betul, lisensinya seperti itu. Dan ketika di Linux dia pasti juga akan menawarkan itu. Ini kemarin ya udah lama baru kita tuh nemuin tutorial gimana dia bisa VPS gratis. Ini ya, baru kita share. Tetapi dia bisa aktif cuma seminggu. Jadi seminggu bisa di renewable seperti itu. Tapi maksud saya untuk belajar itu cukup apa ya? Bisa kita manfaatkan gitu di luar dari konsepnya yang nggak bisa sampai permanen ya, namanya juga gratis, nggak mungkin kan permanen kok gratis jauh banyak gitu kan. Nah ini kebetulan ini baru kita nemu ada di hax.co.id. Nah ini link YouTube-nya. Jadi di sini dia itu ngasih tutorial dan caranya itu dia itu connect dengan Telegram. Jadi untuk daftarnya mau nggak mau harus punya Telegram. Jadi untuk dapetin ID-nya. Ini Bu Arvita sudah nyoba, Bu Arvita sudah bikin servernya. Ini coba Bu Arvita kasih tunjuk ya. Jadi di sini ada server di mana dia itu gratis, tetapi di sini sudah ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Nggak boleh dipakai di sini dipakainya untuk hosting Telegram bot, WhatsApp bot, Python script, web server atau learning Linux seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan malas mau belajar Linux tapi kalau install di laptop atau di virtual host virtual mesin misalkan itu kan memakan space yang berat. Mau belajar secara online bisa pakai ini. Nah, di sini bisa pakai melalui ini free VPS. Bu Arvita sudah daftar, sudah punya akunnya. Oke, cuma namanya gratisan juga pasti kan verifikasinya banyak ya. Gratisan jauh enak kan, tahu kan harganya tadi berapa mahalnya gitu kan. Nah, jadi memang di sini sedikit terbatas. Jadi waktunya itu kurang lebih around 7 hari atau seminggu. Nah ini Bu Arvita sudah bikin
terus lokasinya di sini. Nah, ini buat kita pilihnya Ubuntu 20, di mana disknya dia cuma 5 GB, beda banget sama yang tadi. Benar kan? Disknya dia 50 GB harganya. Buat kita di sini cuma dikasih 5 GB. Untuk RAM-nya, nah ini RAM-nya 1 GB, ya kan? Segini, ini cuman setengah giga, bandwidth-nya 0,0 sekian. Ya, tapi maksud saya untuk belajar itu suatu hal yang sangat bisa dimanfaatkan. Buat kita sudah coba sampai bahkan instalasi aman, insya Allah. Jadi bisa nanti kalian coba. Nah, di sini ketika buat kita coba sama yang tadi Alif tadi ya kayaknya yang tanya ya, Bu itu kok pilih OS gitu kan ya. Ini di sini juga sama Mas. Jadi ketika milih itu pertama mau taruh server yang mana. Jadi banyak mereka tempat servernya. Kemudian juga ada ketentuannya di sini ada SSD, VM dan sebagainya. Nah, di sini dia memilih apa mau OS-nya apa. Di sini banyak pilihannya, ada Ubuntu, ada Debian, ada CentOS, ada Fedora, ada Rocky dan sebagainya. Nah, tetapi di sini bedanya dia sudah nentukan Ubuntu-nya adalah Ubuntu 20. Nah, berbeda mungkin nanti saat kalau beli paket biasanya kemarin Barvita pernah beli VPS cuma butuh 1 bulan tok, waktu itu habis 500. Ingat Barvita beli buat kemarin event itu beli VPS, dia di situ untuk sistem operasinya itu dia bisa memilih kalau Ubuntu berapa, karena kan nggak semuanya juga bisa dipakai gitu kan, yang kompatibel dengan aplikasi yang mau buat kita pakai. Nah, di sini ada ketentuannya, purpose-nya untuk apa? Nah, default-nya adalah biasanya ya pakai web server, biasanya untuk hosting itu tadi. Nah, cuman kan kita maunya hosting, tapi kan kita mau punya tempatnya, kita mau atur bandwidth-nya sendiri, kita mau atur node-nya sendiri, sehingga tidak ada keterbatasan seperti kalau kita beli hosting. Nah, di sini dia juga ada ketentuan bahwa ini yang paling penting nih. I agree that I will not use VPS for mining. Oh, right. Gak oleh gawe mining. Ada ya kan? Udah tahu kan fungsinya mining untuk apa? Bagi yang orang-orang hits sini yang lagi rame. Gak boleh buat mining ya, Rek. Tahu, Rek? Mining apa ini, Rek? Bukan data mining ini. Beda ini sedikit. Mining apa ini? Mining Bitcoin Bu. Gak boleh buat mining kripto ya di sini. Jadi cuman buat belajar aja. Jadi memang VPS ini juga lagi rame, lagi dipakai biasanya orang-orang buat mining. Oke, gak boleh juga torrent, DDoS, ini spamming ini. Nah, itu jelas gak boleh. Jadi nanti bisa bikin pakai ini. Di sini dia bisa kita pakai misalkan langsung melalui web based terminal ini. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilan dari terminal base-nya. Bisa kalian akses melalui itu, atau misalkan kalau kalian punya Putih, pernah dengar Putih, PUTTY? Nggak pernah? Pernah. Nah, pernah pakai? Belum, Bu. Belum. Tapi seenggaknya pernah dengar ya, alhamdulillah. Jadi biasanya itu memang dipakai untuk connect ke server. Biasanya kalau kemarin pakainya apa? FileZilla ya, atau pakai WCP ya. Nah, itu hanya sebatas ke direktorinya, tidak masuk ke operating systemnya. Jadi sedikit berbeda. Nah, ini kebetulan kalau ini kan yang ada di servernya ini. Bu, kalau misalkan masuk ke Putihnya gimana? Jadi nanti mau nggak mau kalian misalkan mau install ke Putihnya nggak apa-apa. Jadi misalkan screen. Nah, ini IP-nya berapa ya? Baru kita lupa nih. IP address-nya masih IP 6.
Kayaknya belum Bu Arvita generate-kan IP-nya, IP 4. 12. Waduh. Port number ini. Atau Bu Arvita contohin pakai server lokalnya Bu Arvita deh. Jadi Bu Arvita punya server kebetulan di JTI. IP-nya itu 10 sekian. Nih, jadi bentuknya putih itu seperti ini. Terus passwordnya. Oke, ini servernya Bu Arvita yang ada di JTI. Di sini, kalau Bu Arvita cek, apa saja sih yang sudah Bu Arvita punya di server ini, bisa dicek melalui, kan kayak di Linux kemarin, cd etc buat lihat apa aja yang sudah Bu Arvita install. Oke, di sini bisa dilihat ini benar-benar kosong, jadi Bu Arvita belum install apapun, jadi defaultnya dari Ubuntu-nya, jadi nggak ada Apache, nggak ada MySQL, nggak ada apa lagi butuh Apache, PHP sama MySQL ya, standarnya seperti itu. Jadi di sini nggak ada yang Bu Arvita install di servernya Bu Arvita. Coba kalau dicek di sini, itu kayaknya sama. Nah ini di sini juga di server yang ada, di sini mereka juga karena tadi cuma instalasi Linux, jadi juga sama, belum ada PHP, belum ada MySQL, belum ada juga Apache. Nah di sini coba buat kita bandingkan dengan VPS yang Google punya. Jadi kalian selama punya Gmail itu bisa memanfaatkan Google Cloud Platform. Jadi di sini biasanya buat kita sering pakainya untuk API. Jadi dia bisa juga punya VPS yang mana bisa kalian manfaatkan untuk misalkan untuk banyak macamnya. Biasanya buat kalau buat kita lebihnya untuk API, Firebase, kemudian juga butuh seperti ini, misalkan VPS untuk configuration itu bisa. Jadi di sini di Google Cloud Console Cloud Google atau Google Cloud Platform di sini di konsolnya ini dia bisa dimanfaatkan untuk cek servernya atau VPS yang disediakan gratis sama Google. Cuman masalahnya dia terbatas. Nah ini kan start your free trial, ya. Credit in mana don't worry, don't be changed and red credit. Jadi di sini butuh yang namanya CC, kartu kredit. Nah tapi ini kebetulan Bu Arvita abaikan, tapi nanti di akunnya Bu Arvita yang satunya itu karena sudah keseringan dipakai, jadi kayak nggak bisa lagi dipakai VPS-nya karena sering banget Bu Arvita pakai untuk cek API, untuk generate data dan sebagainya itu sudah terbatas, jadi nggak bisa sefleksibel yang ini. Jadi kayak Google Drive itu ya, kan kalian dibatasi kan ya, 15 GB ya? Atau unlimited punya kalian? Dibatasi, Bu. Siapa tahu unlimited. Oke, jadi kalau Bu Arvita dulu karena nggak punya akun unlimited, jadi setiap 15 GB udah full, bikin akun email baru kayak gitu ya. Jadi jadinya banyak. Nah, ini sama, jadi terbatas seperti itu. Kalau dicek
sedikit berbeda dengan yang tadi. VPC LS. Nah, di sini dia ada sedikit berbeda dengan dibandingkan dengan server yang kosongan tadi buat kita punya. Nah, ini. Di sini bisa kalian lihat Google itu sudah menyediakan VPS yang bisa kalian manfaatkan, tetapi di sini dia sudah menyediakan yang sudah berpackage atau sudah diinstalkan hampir semua. Dalam artian yang standar-standar memang seharusnya dipunya. Contohnya apa? Ini, Apache dia sudah instalkan. Kemudian MySQL juga sudah diinstalkan. Kemudian apa lagi nih? PHP. Nah nih, PHP juga sudah diinstalkan. Docker juga sudah diinstalkan. Jadi sedikit berbeda dan memang server kosongan yang di sini di hex.co.id dan juga mungkin di servernya Bu Arvita di sini. Ini benar-benar kosong, artinya cuma diinstal Linux. Bahkan di punyanya Bu Arvita saat pertama kali bikin server ini benar-benar kosong tanpa ada instalasi OS-nya. Jadi benar-benar dimulai dari kita instalasi Linux-nya seperti itu. Nah, nanti kemungkinan di semester di minggu depan kalian nanti di satu pergolongan atau per kelompok ya saya lupa itu nanti akan VPS untuk bisa kalian manfaatkan gitu. Nah, selama nunggu itu kan nggak mungkin masa nggak ada praktikum, masa ya nunggu minggu depan gitu kan, nggak mungkin perang cuma bawa endok kan ya, yang jelas mati konyol nanti. Nah di sini buat kita makanya ngasih tahu ada loh VPS gratis, nggak harus di sini, bisa kalian manfaatkan di website lain juga ada, cuman biasanya setelah registrasi biasanya suruh ngisi survei dan sebagainya, banyak lah macamnya. Nah ini yang buat kita temui ini nggak terlalu ribet lah, masih agak gampang bisa kalian manfaatkan. Ya walaupun cuma 5 giga masalah dan cuma batas waktunya 7 hari itu nggak apa-apa. Maksudnya buat belajar it's okay. Kalau kalian mau beli silakan monggo. Misalkan Bu saya benar-benar pengen mendalami gitu ya. Belajar mau beli nggak apa-apa. Insya Allah kemarin ada kok yang harga 40 atau 50 sebulan. Gitu. Sebulan berarti 50 setahun piro berarti? Juta ya? Enggak sampai. Berapa? 600.000. Oh, 600.000 ya, round segitu pastinya. Pasti 500 ke atas setahu saya, karena kalau VPS itu berbeda kalau hosting. Kalau hosting itu Barvita kemarin habisnya 300 sekian, nggak sampai 400. Kayak gitu. Cuman kan Barvita butuhnya nggak sampai beli kontrakan gitu ya, kamar cuman buat kita aja cukup ya, ibaratnya seperti itu. Oke, itu untuk terkait gambarannya, perbedaannya hosting yang sudah bukan hosting, VPS yang sudah ada. Jadi Google itu sudah menyediakan, terus VPS gratis itu juga sudah disediakan. Kemudian ini buat kita contohkan sama server yang VPS yang baru kita punya di CTI. Jadi di sini benar-benar terlihat perbedaannya. Yang ini benar-benar dia kosong, di punya buat kita juga kosong, karena memang di buat Vita belum buat Vita instalasi apapun seperti itu. Kalau yang di sini di Google itu benar-benar ketika saat awal dibuka atau kita pakai, dia benar-benar sudah terinstall perangkat-perangkat yang memang seharusnya standarisasi yang dibutuhkan saat menggunakan server. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait materinya. Penjelasannya Bu Arvita bisa dipahami atau kecepatan? Bisa, Bu. Siapa boy? Aman Mas Firman? Masih aman, Bu. Masih aman. Nanti kalau sudah masuk ke skrip ya mulai pusing ini kayaknya. Yang lain gimana? Aman? Mas Alif aman? Mas Lingga? Mbak Dila? Mbak Kana? Lumayan. Mbak Mita mungkin? Lumayan.
Mbak Kanan, Mbak Dila mungkin aman sejauh ini? Ada yang Aman, masih Bu. dibingungkan mungkin? Aman ya? Alhamdulillah. Memang agak berat buat kita ngajarin ini karena memang suatu hal yang sedikit berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang biasanya gitu ya. Kalau buat kita kemarin-kemarin belajarin tentang entah mobile, entah website itu sedikit ada gambaran. Oh ini nanti outputnya ini loh, ini loh gitu kan. Kalau kita ngomongin server itu wujudnya kadang bingung juga gitu kayak baru kita jelasinnya gimana gitu ya. Ya kan nggak mungkin baru kita nunjukin perangkatnya kan nggak mungkin gitu. Bukan lagi belajar hardware gitu. Nah itu yang sedikit agak ya was-was di sini membuat bikin kalian paham. Oke, itu terkait gambarannya. Oke, kemudian di sini kita akan mencontohkan kira-kira konfigurasi apa sih yang perlu diperlukan untuk men-setting suatu server seperti yang Bu Arvita bilang tadi. Di punya Bu Arvita, servernya konsepnya adalah kosongan, masih belum terinstall apa-apa. Ya, standarnya kalau membangun suatu website, tadi butuh apa aja? Apa? C, PHP, database. MySQL. Oke, kurang lebih 3 komponen ini seenggaknya harus terinstall ya. Kalau Laravel berarti butuh satu lagi. Apa kira-kira kalau Laravel? Komposer, Bu. Iya, Composer. Nah, tapi di sini buat kita akan contohkan 3 saja dulu. Oke, pakai servernya buat kita deh. Buat instalasi. Oke. Sorry. Clear. Jadi masuk ke home-nya buat kita dulu jadi. Oke, jadi di sini yang perlu dilakukan saat konfigurasi awal adalah untuk mengupdate reponya dulu. Kenapa ini? Oh, kita belum masuk ke sudonya. Sudo. Nah ini. Jadi masuk ke rootnya ini nggak semua memang bisa. Makanya kenapa kayak kemarin saat bukan instalasi ya, masuk ke hosting, kalian tidak bisa mengatur, mungkin bisa jadi kapasitas dari rootnya. Misalkan kalian mau atur location dari WW-nya atau mungkin bisa jadi php.ininya itu nggak semuanya bisa disetting kayak gitu. Nah, berbeda kalau kita sudah punya akses ke rootnya seperti ini, kita bisa atur. Oke, coba kita update dulu. Nah, ini benar-benar butuh koneksi, Rek. Jadi nanti saat update Ubuntu-nya, ini Bu Arvita pakai reponya yang asli ya, dalam artian nggak Bu Arvita rubah entah ke Kebo UI atau ke Kambing UI atau ke Kebupens, biasanya reponya pakai yang itu memang namanya reponya kayak gitu, Rek. Bukan Bu Arvita lagi nyebutin binatang atau apa. Ya, tapi namanya memang Kambing UI, repo apa gitu. Memang banyak nama repositorinya yang di Indonesia ini. Ada yang punyanya bonek itu Bajul apa gitu. Nah, itu namanya memang dibikin itu repositorinya. Tapi ini buat kita defaultin. Jadi nggak buat kita rubah deh. Upgrade untuk ngecek ada yang di-upgrade atau enggak. Di sini. Oke. Memang butuh waktu karena dia juga download, kemudian instalasi. Jadi ini kurang lebihnya hampir sama dengan saat dulu belajar konfigurasi Linux di awal. Bedanya adalah ini dilakukan di server, virtual private server. Jadi bukan di virtual mesinnya kalian atau pakai virtual box-nya kalian, tapi benar-benar nyoba di server. Oke. Kasih.
Nanti setelah itu, setelah saat sudah update kemudian upgrade, langkah selanjutnya adalah mungkin instalasi Apache-nya untuk ngecek untuk menghubungkan nanti kalau mau baca, kalau biasanya kita kan instalasinya pakai sampai P ya, terus enak juga next finish gitu ya. Nah, tapi tidak semudah itu. Kalau benar komponennya kita harus install satu persatu. Kalau misalnya butuh PHP ya kita install PHP-nya. Ada yang memang sistem paket, tapi biasanya sangat riskan kalau dipakai itu biasanya. Atau memang sudah kompatibel, cuman buat kita jarang banget pakai yang gitu. Oke, sudah di-upgrade, misalkan kemudian buat kita install Apache-nya. Buat kita juga masih nyontek-nyontek kok untuk skripnya, kan nggak mungkin buat kita ngapalin ya Apache install gitu kan. Nah, ini pasti buat kita juga nyontek. Nah, nggak mungkin kita menghafalkan suatu code gitu kan. Sistem mode println bukan bahasa kita sehari-hari, jadi wajar kalau masih mau lihat dan sebagainya. Nah, ini sudah, coba buat kita cek Apache-nya sudah terinstall. Ini kalau Apache-nya sudah terinstall, berarti coba buat kita buka 53 seharusnya. Nah, ini dia sudah terinstall Apache Ubuntu default page-nya Apache. Lokasinya di mana? Lokasinya kalau secara default itu di direktori, kalau di sampai P direktorinya kan di htdocs ya. Kalau di sini direktorinya itu di var cd www. Nah, lokasinya di sini di var www html. Nah, ini bisa kalian rubah untuk share host-nya. Jadi kalian mau kasih lokasi namanya mana itu bebas seperti itu. Nah, ini direktori ini bisa kalian FileZilla bisa. Tapi masalah hanya direktori saja. Jadi berbeda kalau misalnya site ini berita tadi next. Nih, direktorinya seperti ini, tetapi berbeda kalau misalkan kita mau atur servernya. Nah, kalau ini kan benar-benar kayak file manager ya. Biasanya kan kalian tinggal drag taruh sini gitu kan. Di file, di www. Nah, ini lokasi dari lokasi dari ini. Lokasi dari Apache-nya ini, htdocs-nya. Nanti bisa kalian rubah hostnya mau kalian taruh di mana lokasinya. Nah, kalau melalui FTP kalian benar-benar cuma setting direktorinya saja, tetapi untuk di servernya beneran pakai putih. Jadi segala ngatur instalasi, segala install settingan bandwidth dan sebagainya tetap melalui putih ini. Misalkan buat kita install lagi apt install MySQL server. Yes. Oke, nah ini akan install. Misalkan buat kita mau install lagi PHP-nya. PHP berapa ya coba? Install Ubuntu, install PHP 7.4 deh. How to install development. Ini, nah ini buat kita copy. Oke, ini masih install kayaknya. Masih install. Oke, ini masih install. Tapi tenang kok, installnya nggak seruwet kayak Android Studio Core. Nggak install seruwet, install SDK kok. Nah, ini coba baru kita install juga PHP-nya. Oke. Ini reponya banyak macam-macamnya. Gue punya bar kita tadi default aja sih. PHP version. PHP versionnya sudah 7.3. Coba buat kita cek PTC-nya sudah
terinstall semua kah? Nah, ini. Berarti di sini secara default, bukan secara default lagi, tetapi sudah dilakukan instalasi, sudah ada Apache-nya, kemudian ada MySQL-nya, ada PHP-nya juga. Jadi yang tadinya kosongan ibaratnya, sudah terinstalasi Apache, PHP, sama MySQL yang ada di Ubuntu-nya Buat Vita. Jadi nanti misalkan Buat Vita mau pakai yang ada di server ini, misalkan mau Buat Vita pakai project-nya yang Laravel atau website tertentu, misalkan bisa Buat Vita taruh di www tadi. Tapi karena belum Buat Vita setting, ubah lagi. Kalau misalkan Buat Vita bisa jadi di sini project lain. Yang nanti direktorinya merujuk ke situ. Itu terkait gambaran kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi suatu server di awal. Ini mungkin ada yang ditanyakan. Nah itu ada BKPM-nya, cuman saya kurang tahu masih di Pak Eri. Nanti mungkin saya tanyakan ya, buat kalian panduan mencoba. Karena memang seharusnya ada sih, cuman kok kayaknya kemarin saya cek kok belum lengkap. Nah nanti saya coba tanyakan lagi ya. Nanti diupload di e-learning. Oke, sama-sama. Besok ada pertemuan lagi ya? Oh nggak salah. Iya, Bu. Oke, karena ini minggu pertama, besok saya kosongkan. Tapi, ada tapinya. Tapinya adalah digantikan dengan mencoba yang tadi Bu Arvita lakukan. Boleh, yaitu konfigurasi sebuah VPS. Ya, setting-setting VPS mulai dari misalkan kalau pakai website yang Bu Arvita kasih tadi, yang mulai dari memilih OS-nya apa, kemudian IP address-nya mungkin, kemudian masukkan password-nya mungkin, terus kemudian kalau sudah masuk ke dalam servernya, kemudian instalasi MySQL, Apache, kemudian PHP seperti itu. Itu dilaporkan ke dalam bentuk PDF. Jadi screenshot langkah-langkahnya, kemudian disimpan. Itu pengganti untuk tugas, pengganti untuk tatap muka besok. Jadi besok nggak ada kuliah, monggo kalian bisa coba. Bu, apakah harus di website itu? Jawabannya enggak. Tapi Bu Arvita juga enggak menyuruh yang di Google, karena di Google sudah ada. Kalian ngapain install kalau di Google kan sudah ada. Monggo bisa dicari VPS lain misalkan, atau mungkin Bu, saya mau beli VPS sendiri, Bu. Monggo silakan, lebih baik lagi ya buat belajar, nggak apa-apa. Itu nggih? Baik, Bu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan sampai sini? Bu. Belum ada, paham tapi kan nanti pas nggak paham. Insya Allah paham, Bu. Tenang, kok pas oleng tengah-tengah. Insya Allah enggak, kalau yang di awal ini kurang lebihnya sama dengan saat semester 1 dulu, yaitu konfigurasi Linux ya. Cuman di sini kalian nggak perlu menjelaskan instalasi Linux itu gimana gitu. Jadi anggapannya sudah terinstall, tetapi konfigurasi awalnya yang perlu kalian Oke. Paham tugasnya? Dikumpulkan nggak, tanya kapan? Dikumpulkan, Bu. Malam ya, ya apa sih Barwita, tugasnya gantiin besok kok malam ini gitu. Enggak. Tugasnya dikumpulkannya minggu depan. Minggu depannya kapan? Nanti tanggal 22. Jadi besoknya kan kalian masuk. Jadi malamnya ya nggak mungkin lah, masa ya sampai sepanjang itu. Nanti kalian coba juga udah selesai kok. Bentar doang itu. Tapi terakhir pengumpulannya tanggal 22 seperti biasa tengah malam ya. Di e-learning ya, Bu? Iya, di e-learning. Nanti saya bikinkan submission-nya. Untuk BKPM-nya, saya coba tanyakan ke Pak Eri.
Cuma nanti kalau misalnya nggak ada, bisa cari di internet tahapan-tahapannya yang tadi Bu Arvita jelaskan. Video sudah ada tahapannya itu. Cuma kalau di video tadi beneran bagaimana buat suatu server itu sampai dia dapat domain gratis gitu kalau di infonya. Aslinya lebih enak gitu ya, sudah dapat domain gratis dan sebagainya. Tapi kita nggak sampai di situ kok. Kita cuma memanfaatkan servernya. Monggo bisa dicoba seperti itu. Berarti cuma sampai 7 hari. Apache, Bu? Ya? Sampai instalasi Apache sama PHP. Iya. Instalasi Apache, PHP sama SQL. Iya, betul. Jadi 3 itu. Jadi tahapannya dilakukan sampai 3 itu. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Aman? Insya Allah aman, Bu. Aman, Bu. Alhamdulillah. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri. Monggo kalian bisa mulai praktikumnya sekarang, nggak apa-apa, biar besok lebih free gitu ya. Ini karena masih minggu pertama, Rek. Masa ya minggu pertama langsung doker gitu ya, takut pas kalian pusing, ya wes gambarnya hitam putih gitu ya. Tenang kok, nanti ada sedikit-sedikit berwarna kok. Gitu, oke? Mungkin kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen. Iya, Bu. Baik, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.